Werang batang coklat atau biasa dikenal dengan istilah WBC dengan nama latin Nila parvata Lugen merupakan suatu serangga yang memiliki ukuran kecil yang berkembang biak secara cepat dengan cara menghisap dan bertengger di batang tanaman padi. Serangga ini mampu merusak tanaman dengan cara menghisap cairan pada tanaman, sehingga menyebabkan tanaman itu mati mengering seperti terbakar atau biasa dikenal dengan istilah Haperben. Tidak hanya menyerang secara langsung pada tanaman padi, werang batang coklat juga menjadi vektor dua penyakit yang sama-sama menakutkan, yaitu virus kerdil rumput dan virus kerdil hampa. Indonesia telah mengalami ledakan hama werang batang coklat yang semakin serius sejak mengadopsi teknologi budidaya tanaman padi yang baru. Ledakan WBC secara besar-besaran yang pertama terjadi pada tahun 1975 sampai 1976. Diikuti oleh rangkaian ledakan-ledakan berikutnya yang memuncak pada suatu ledakan yang amat merugikan petani, yaitu pada tahun 1985. Dengan adanya ledakan ini, Presiden Soeharto waktu itu menganggap ledakan hama ini tidak main-main. Beliau pun dengan segera menerbitkan instruksi presiden guna bagaimana mengendalikan kondisi ini. Tidak hanya itu, Soeharto waktu itu juga menerbitkan suatu instruksi presiden yang melarang 57 jenis pestisida dari golongan organofosfat yang digunakan dalam periode itu untuk tidak digunakan pada tanaman padi. Lama sekitar 20 tahun sesudah terjadinya ledakan WBC ini, Indonesia menikmati pengurangan penggunaan pestisida kimia sintetis yang substansial dan mengalami peningkatan produksi beras yang tidak terganggu dengan adanya serangan WBC. WBC tidak hilang, akan tetapi penyebarannya mampu dikendalikan. Pada tahun 2002, pada awal reformasi, kebijakan terkait dengan pembatasan penggunaan pestisida mulai berubah dan negara Indonesia mulai terbuka bagi seluruh perusahaan yang bergelut di bidang kimia sintetis, sehingga kembali membanjiri Indonesia oleh berbagai macam merek produk pestisida kimia sintetis. Produk pestisida kimia sintetis banyak berasal dari negara Tiongkok. Ketika penggunaan pestisida kimia sintetis meningkat, WBC pun kembali menyerang dengan daya rusak yang sangat luar biasa. Peningkatan populasi WBC yang dimulai sejak 2009 menyebabkan terjadinya kehilangan hasil pada tanaman padi yang dibudidayakan. Tidak main-main, berjuta-juta ton beras dari berbagai tempat di Indonesia mengalami kehilangan akibat hama werang batang coklat ini. Selama Orde Baru, pestisida untuk padi dibatasi pada sejumlah kecil formulasi kimia, terutama organofosfat. Situasinya amat berbeda saat ini. Berbagai macam jenis pestisida dipromosikan di Indonesia, dan bahkan golongan pestisida yang dulu sangat dilarang oleh Presiden Soeharto kini dengan mudahnya dipromosikan oleh para petugas, dan bahkan dilakukannya demonstrasi besar-besaran pada lahan tanaman padi milik petani. Di negara penghasil beras seperti Vietnam, sudah mulai melarang penggunaan pestisida dalam jumlah besar dan bahkan mulai menyetop produksi pestisida kimia sintetis di negara ini. Di negara ini pun mulai memperkenalkan berbagai macam metode-metode dengan pendekatan yang ramah lingkungan, memanfaatkan teknologi baru yang betul-betul sangat dekat dengan alam.
Salah satu contoh yaitu penggunaan agen pengendali hayati dengan memanfaatkan mikroorganisme dan memanfaatkan bahan-bahan dari alam untuk mengendalikan berbagai macam hama maupun penyakit. Pendekatan ini sangat membantu mengembalikan agroekosistem yang dulunya rusak. Keseimbangan ekosistem mulai terbangun, musuh alami mulai bermunculan. Tapi sangat disayangkan, sangat ironis sekali di Indonesia malah sebaliknya. Kondisi ini tidak boleh dipandang sebelah mata oleh para pemangku kebijakan tertinggi, yaitu Presiden. Presiden harus memikirkan langkah atau strategi jitu dalam menghadapi persoalan ini. Instruksi Presiden sangat dibutuhkan seperti zaman Soeharto. Ketika munculnya hama ini, langsung Presiden Soeharto mengeluarkan instruksi. Paling tidak, Presiden saat ini harus mengatur penggunaan pestisida dan memberikan instruksi untuk lebih masif dalam penggunaan produksi bahan-bahan pengendali yang betul-betul ramah lingkungan, yang dapat mengendalikan hama dan mengembalikan agroekosistem.